Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, jamaah Masjid Imam Syafi'i Kota Mojokerto rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di sore hari yang cerah ini kembali kita bisa hadir di Masjid Al-Imam Syafi'i rahimahullah di Kota Mojokerto dalam rangka untuk mengikuti kajian menjelang berbuka puasa. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita hadir di Masjid Imam Syafi'i ini untuk kita bersama-sama mengkaji agama kita, untuk kita bersama-sama thalabul ilmi syar'i, mempelajari ilmu syar'i. Dan pada kesempatan hari ini tidak terasa kita sudah berpuasa selama 22 hari. Karena hari ini adalah hari Selasa, tanggal 22 Ramadan tahun 1445 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 2 April tahun 2024 Miladiyah. Dan di kajian buka puasa bersama ini, tema yang akan kita bawakan, kita kaji bersama adalah keutamaan Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keutamaan di dalam agamanya, agama Islam. Para bapak dan ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas apa saja keutamaan agama Islam sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat-ayat Al-Quran maupun sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, maka terlebih dahulu yang pertama akan kita kaji adalah tentang
ta'riful Islam. Apa arti dari al-Islam? Atau apa definisi dari kata-kata al-Islam? Beliau mengatakan, para ulama Ahlussunnati wal Jamaah, di antaranya adalah Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah, dan juga ulama-ulama yang lain dari kalangan ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah mengatakan bahwa Islam adalah al-islamu huwa al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan senantiasa mentauhidkan Allah. Jadi Islam itu kandungan artinya adalah yang pertama berserah diri kepada Allah dengan senantiasa mentauhidkan atau mengesahkan Allah. Kemudian yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah, lalu tunduk patuh kepada Allah dengan mentaatinya. Tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, makna Islam adalah wal khulusu minasyirki wal bidai wa ahlihima. Kemudian berlepas diri dari segala bentuk perbuatan kesyirikan, menyekutukan Allah, dan segala bentuk amalan-amalan yang bid'ah yang tidak ada tuntunannya, dan juga berlepas diri dari mereka-mereka yang mengamalkan syirik, yang berbuat kesyirikan, dan yang melakukan bid'ah-bid'ah. Inilah hakikat agama Islam para jamaah. Maka agama Islam ini akan bermanfaat bagi orang yang memeluknya atau meyakininya apabila seorang hamba yang meyakini kebenaran Islam itu atau yang memeluknya betul-betul, yang pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, berupaya untuk tunduk dan patuh, mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan yang ketiga, berlepas diri dari segala bentuk perbuatan kesyirikan, menyekutukan Allah, dan perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan diajarkan oleh beliau, serta berlepas diri dari pelaku-pelakunya. Maka ini adalah Islam. Oleh karena itu para ulama mengatakan di kitab-kitab mereka, wal Islamu, dan agama Islam itu adalah huwa dinul anbiya'i jami'an. Agama Islam adalah agamanya seluruh para nabi tanpa kecuali. Jadi semenjak Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai penutupnya para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, itu agamanya para nabi adalah agama al-Islam. Agamanya mereka adalah agama Islam. Tidak ada nabinya Allah yang beragama di luar Islam. Tidak ada nabi yang beragama Yahudi maupun Nasrani, tidak ada. Semuanya beragama Islam. Kenapa? Karena memang agama Allah itu satu. Li'anna dinallahi wahidun, karena agama Allah itu hanya satu. Mana dasar yang menunjukkan bahwa agamanya Allah itu hanya satu? Allah berfirman kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah yang Maha Tinggi dalam surah Ali Imran, surat nomor 3 ayat yang ke-19. Allah menyatakan, innad dina indallahil Islam. Kata Allah, Allah berfirman, innad dina, sesungguhnya agama yang hak, yang benar dan diterima di sisi Allah adalah al-Islam, hanyalah agama Islam.
Maka ayat yang mulia ini surat Ali Imran surat nomor 3 ayat yang ke-19 dengan tegas menyatakan bahwa agama Allah itu hanya satu, agama yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya hanya satu, yaitu dinul Islam, agama Islam. Bahkan di ayat yang berikutnya di surat yang sama, surat Ali Imran surat nomor 3 ayat 85, Allah menyatakan wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yabtaghi, dan barang siapa yang mencari-cari ghairal islami dina, dia mencari agama selain Islam. Yang pertama untuk dipeluk atau diyakini atau dianut agama tersebut, dan yang kedua untuk diikuti ajaran-ajarannya. Ada dua penafsiran dari para ulama sunnah. Jadi untuk dipeluk agamanya tersebut atau dianut, atau untuk diikuti dan diamalkan ajaran-ajarannya. Sebab terkadang ada orang sudah masuk Islam, sudah menganut agama Islam, namun ajaran yang diamalkan bukan dari Islam. Ini sama, namanya mencari agama selain Islam. Jadi disebut orang tersebut mencari ajaran di luar ajaran Islam. Jadi agamanya hanya sebatas tulisan yang ada di KTP-nya atau di KK-nya, tapi betul-betul dia belum mengamalkan ajaran Islam. Maka Allah mengatakan falay yuqbala minhu, sekali-kali agama yang dipeluknya atau dianutnya itu tidak akan diterima. Kemudian tafsiran yang kedua, dan sekali-kali ajaran agama yang diikutinya atau diamalkannya itu yang bukan dari Islam itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orang yang seperti itu yang memeluk agama di luar Islam atau mengikuti ajaran agama di luar Islam walaupun dia sudah muslim, dia adalah orang yang pasti merugi. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini poin kedua yang harus difahami para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Islam adalah agama yang hak untuk dipeluk, untuk dianut dan diikuti, dan ajaran Islam adalah ajaran yang hak untuk diamalkan. Maka sebagai seorang muslim, hendaknya tidak sekali-kali kita mengamalkan ajaran-ajaran di luar agama Islam. Karena kalau di luar agama Islam itu ajarannya merupakan kreasi dari manusia, buatan manusia, karangan dari manusia, hasil pemikiran manusia. Tetapi kalau ajaran itu betul-betul dari Islam, berlandaskan kitabullah Al-Quranul Karim dan berlandaskan sunnah Rasulullah SAW, hadis-hadisnya Nabi, maka ajaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan dari makhluk. Kemudian poin yang ketiga, para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita mengatakan faman yadinu lillahi, maka barang siapa yang beragama sekalipun dia beragamanya ikhlas karena Allah, tapi beragamanya bi ghairi dinil Islam, dengan selain agama Islam. Jadi agama yang dipeluknya bukan agama Islam. Sekalipun dia ikhlas, sekalipun dia tulus di dalam beragama, maka para ulama kita mengatakan fatinuhu batilun, maka agamanya itu adalah agama yang batil. Wa amaluhu mardudun, dan amalnya adalah amalan yang tertolak. Mardud artinya tertolak, ditolak. Ghairu maqbulin, tidak diterima.
Jadi agamanya adalah agama yang batil, amalannya tertolak dan tidak diterima. Kenapa demikian? Karena dia tidak beragama dengan agamanya Allah. Dan kita sudah tahu tadi, apabila agama itu bukan Islam, maka hasil kreasi manusia, hasil pemikiran manusia. Sedangkan manusia itu dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, pemikirannya berbeda-beda. Berarti agama itu ya, akan mengalami apa? Perubahan-perubahan sesuai dengan kondisi dan masyarakatnya. Tapi Islam tidak, para jamaah. Islam yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan didakwahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan Islam yang sekarang ini kita pelajari dan kita amalkan. Tidak ada bedanya. Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah Islam yang kita ikuti. Kita tidak sekali-kali mengikuti ajaran-ajaran yang dibuat-buat oleh manusia. Kemudian beliau mengatakan, li'anna dinal Islam. Kenapa agama Islam itu agama yang hak? Karena agama Islam mutadhamminun. Agama Islam itu mengandung lilin qiyadi, satu bentuk ketundukan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi kita jelaskan di muka tentang takrif atau definisi arti dari kata al-Islam, harus ada ketundukan, tunduk menjalankan perintahnya Allah, tunduk menjalankan perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, patuh meninggalkan larangan Allah, dan patuh meninggalkan larangannya siapa, para jamaah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak demikian, maka pengakuan kita bahwa kita masuk Islam atau beragama Islam itu masih pengakuan hanya sebatas di lisan. Karena tidak cukup hanya mengaku. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, para jamaah, dan ini bagus, antum buat status bagus. Nanti kalau tidak tahu, cari di Google, ada itu. Syair yang berbunyi, ya, kata para ulama, in kana hubbuka shadiqan, jika cintamu kepada Allah atau cintamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta yang benar, betul-betul kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka la ata'tahu, sungguh kamu pasti akan mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Jadi kalau seorang mencintai Allah, beragama dengan agama Islam, tapi kok tidak mau mentaati Allah, Allah memerintahkan begini, dia melakukan yang itu, Allah melarang ini, dia malah menerjang larangannya, maka seperti ini cinta yang dusta. Sebab lau kana hubbuka shadiqan, seandainya cintamu kepada Allah dan Rasul itu adalah cinta yang benar, yang jujur, la ta'tahu, sungguh kamu akan mentaati Allah dan Rasulnya. Kenapa? Innal muhibba, karena sungguhnya orang yang mengaku mencintai itu, liman yuhibbu, terhadap yang dicintainya, muti'u, pasti taat. Innal muhibba, sesungguhnya seorang yang mengaku mencintai, liman yuhibbu, terhadap yang dicintainya, muti'u, pasti akan taat. Tidak mungkin seorang mengaku mencintai orang lain tapi dia tidak mau mentaati perintah-perintahnya. Maka jemaah sekalian rahmati Allah taala, jangan sampai kita di dalam beragama Islam ini kita tidak patuh kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Asy-Syaikh berkata, fama lam ya'ti bihil abdu lam ya'ti bisababin najati min adzabillahi wal fawzi bithawabih. Fama lam ya'ti bil abdu, apa saja ajaran yang seorang hamba tidak mau mengerjakannya, lam ya'ti, maka hakikatnya hamba itu tidaklah mendatangi bisa babin najat,
sebab yang bisa mengantarkan dia meraih keselamatan min adzabillahi, dari azab siksanya Allah. Jadi seorang yang tidak mau menjalankan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, hakikatnya orang itu tidak mendatangi sebab yang bisa mendatangkan untuknya keselamatan dari siksa Allah. Wal fauzi bi thawabi, dan sebab yang bisa mendatangkan keberuntungan atau kemenangan dengan dia mendapatkan bi thawabihi, pahala dan ganjaran dari Allah. Kalau ingin selamat dari siksa Allah, ya kerjakan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, tinggalkan apa yang dilarang oleh keduanya. Kalau kita ingin mendapatkan keberuntungan dan kemenangan dengan kita nanti mendapatkan pahala di sisi Allah pada hari kiamat, kerjakan perintah-perintahnya, jauhi larangan-larangannya. Kemudian beliau mengatakan, wal inqiyadu ta'atun fil amri bi fi'li. Yang dimaksud tunduk dan patuh itu adalah mentaati perintahnya, baik perintahnya Allah maupun perintah Rasulnya, bi fi'lihi, dengan mengerjakannya. Caranya apa? Mengerjakan. Jadi mentaati perintah Allah itu dengan mengerjakan perintah-perintahnya. Mentaati perintahnya Rasulullah dengan kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tunduk itu yang dimaksudkan adalah wa ta'atun fin nahyi. Dan wajib, wahai saudara-saudara kami, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah memberikan atau mengkaruniakan hidayah petunjuk kepada kita dan kepada anda sekalian, wa jami'al muslimin, agar Allah memberikan petunjuk kepada seluruh kaum muslimin, bil khulusi, supaya kita semuanya bisa menghindari dan menjauhkan diri kita minasyirki, dari berbagai macam perbuatan kesyirikan, wal bid'ah, dan menjauhkan diri kita dari bid'ah-bid'ah, wa ahlihima, dan mereka-mereka yang mengamalkan kesyirikan, melakukan kesyirikan dan mengerjakan bid'ah-bid'ah. Kenapa kita wajib menjauhi syirik dan bid'ah dan kita berlepas diri dari mereka-mereka yang mengamalkan kesyirikan dan kebid'ahan? Lianna dzalika mimma yunaqidul islam wa tauhid, karena perkara itu termasuk perkara yang membatalkan keislaman seseorang dan tauhidnya seseorang. Jadi syirik dan bid'ah itu bisa merusak dan membatalkan keislaman seseorang dan tauhidnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yastami'u abadan, maka tidak akan berkumpul selama-lamanya tauhidun wa syirkun, tidak akan berkumpul tauhid dengan kesyirikan. Sebagaimana minyak dengan air tidak bisa menyatu, demikian pula tauhid dan kesyirikan juga tidak bisa berkumpul. Wala yaktamilu tauhidu wal imanu ma'al bid'ah wal ma'asi. Demikian pula wala yaktamilu, tidak akan menjadi sempurna at-tauhidu, tauhid, wal imanu, dan keimanan, ma'al bid'ah, jika dibarengi dengan kebid'ahan, wal ma'asi, dan kemaksiatan. Jadi para bapak dan ibu ya rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tauhid kita dan juga keimanan kita itu tidak akan bisa menjadi sempurna jika masih ada kebid'ahan yang kita kerjakan dan kemaksiatan yang kita perbuat. Selama kita masih berbuat bid'ah, selama kita masih berbuat syirik, maka tauhid kita tidak akan bisa menjadi sempurna dan keimanan kita juga tidak bisa menjadi sempurna. Maka jauhilah kebid'ahan
dan jauhilah perbuatan-perbuatan maksiat jika kita menghendaki tauhid kita menjadi tauhid yang sempurna dan iman kita menjadi iman yang sempurna. Kama qala tabaraka wa ta'ala, hal tersebut sebagaimana yang difirmankan oleh Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi dalam surah Al-Mumtahanah. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat, Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah ada bagi kalian semua wahai kaum muslimin suri tauladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim. Sungguh telah ada bagi kalian semuanya suri tauladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan juga pada diri orang-orang yang selalu bersama Ibrahim mengikuti jejak agamanya Nabi Ibrahim, yaitu agama Islam. Id qalu liqaumihim, ketika Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya itu mengatakan kepada kaum mereka, kaum yang berbuat kesyirikan menyembah berhala, mereka berkata, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami, kata Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, berlepas diri dari kalian yang melakukan kesyirikan. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami juga berlepas diri dari apa saja berhala yang kalian sembah selain Allah. Inilah agama tauhid para jemaah. Tidak ikut-ikut. Jadi tidak ikut-ikut mereka-mereka yang menyembah berhala-berhala, mengikuti tradisi nenek moyang. Jadi tradisi itu para jemaah di dalam bahasa Arab itu bisa diartikan dengan as-sunan atau at-taqalid. As-sunan, tradisi-tradisi, dan at-taqalid itu jika tidak bertentangan dengan agama Allah boleh kita kerjakan. Contohnya apa? Tradisi yang bagus. Contohnya berlebaran itu. Sawalan ya. Mudik, itu tradisi yang tidak bertentangan selama tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jadi ketika kita berkunjung itu tetap menjaga sholat. Jangan sampai berkunjung sudah mendekati adzan duhur, ngobrol sampai asar belum sholat duhur. Ini keliru. Berarti ini menyelisih apa syariat agama. Kemudian ketika berkunjung yang laki-laki ya sudah balik ya, kalau anak-anak masih boleh. Tidak boleh berjabat tangan dengan wanita yang sudah balik yang bukan mahramnya. Jadi tidak boleh berjabat tangan dengan tangan wanita yang sudah balik yang bukan mahramnya. Ini harus diperhatikan Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Ta'ala. Tapi tradisinya anjang sana, kita mudik pulang kampung, itu tradisi yang pada asalnya tidak bertentangan dengan agama. Jika tidak ada penyelisihan terhadap tuntunan agama Islam. Tapi ada tradisi yang tidak baik. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala adalah sebagian kaum itu ada yang tradisinya tidak menutup aurat. Auratnya dibiarkan terbuka. Maka tradisi yang seperti ini jangan dilestarikan. Yang dilestarikan adalah tradisi-tradisi yang tidak bertentangan dengan agama. Seperti sekarang ini yang sudah mulai hilang dari negeri kita, tradisi apa? Gotong royong atau soyo ya. Tapi alhamdulillah di beberapa pesantren masih diamalkan. Kalau ada pengecoran itu mengundang jamaah ya, mengundang santri-santri, mengundang masyarakat untuk soyo, ngecor bersama-sama, pondok pesantren, ngecor bersama-sama masjid yang dibangun. Itu tradisi yang bagus, namanya soyo dulu di Indonesia atau di Pulau Jawa ini. Tradisi gotong royong bagus, para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tradisi yang bagus lagi mungkin bapak-bapak masih mengamalkan ya. Di kampung-kampung, kalau di kampung saya itu ini tradisi yang baik. Adalah ibu-ibu kalau ada misalkan orang yang mau menikah, maka ibu-ibu itu datang ke rumah keluarga yang akan menyelenggarakan pernikahan putrinya atau putranya, yang akan menyelenggarakan resepsi pernikahan atau walimah itu
untuk apa? Rewang namanya. Membantu memasak. Mereka bukan hanya rewang membantu memasak, mereka juga ada yang membawa beras, ada yang membawa gula, ada yang membawa sayuran, ada yang membawa telur, ada yang membawa mie, ada yang membawa minyak, ada yang membawa kayu bakar kalau di desa itu. Ada yang hanya datang untuk membantu. Namanya rewang. Ini tradisi yang bagus. Tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan di dalam hadis Nabi pernah para sahabat itu dihimbau oleh Nabi Muhammad SAW untuk membawa makanan pada pernikahannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena Ali itu miskin. Ali itu kan sepupunya Rasulullah, putra pamannya Rasulullah, putranya Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika menikahi putrinya Nabi Fatimah bintu Rasulullah SAW, Ali tidak bisa menyelenggarakan walimah. Jadi hanya bisa menikah dan memberi mahar saja. Boten saged ngawontenaken resepsi pernikahan. Boten gadah duit, orang duit. Akhirnya Ali bin Abi Thalib ini ya tetap menikah. Tapi Rasulullah menganjurkan dan beliau menghimbau para sahabat untuk membawa makanan, bawa roti, bawa minyak samin, bawa kue-kue dan seterusnya, bawa daging, kemudian dimakan bersama-sama di majelis. Jadi walimahnya itu yang menyelenggarakan adalah seluruh sahabat yang punya duit, Masya Allah. Ini termasuk tradisi yang bagus para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian Allah berfirman masih dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, kafarna bikum, kami ingkar, kami kufur terhadap apa yang kalian kerjakan. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan, dan telah tampak nyata bainana antara kami, wa bainakum dan antara kalian, al adawatu permusuhan, wal baghdha'u dan kebencian, abadan selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, hingga kalian benar-benar beriman kepada Allah semata, tidak lagi kalian melakukan kesyirikan-kesyirikan. Taib. Ini tadi adalah seputar tentang Islam. Nah, sekarang apa saja di antara keutamaan Islam atau keutamaan agama Islam? Bagi yang membawa buku catatan bisa dicatat, bagi yang menyimak bisa disimak dengan baik. Di antara keutamaan Islam yang pertama adalah Islam agama yang sempurna. Kemudian Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama Islam adalah agama yang sempurna dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Bahwa Islam adalah keutamaannya adalah agama yang sempurna dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah surat nomor 5 urutannya dalam Al-Quran ayat yang ketiga, kata Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-yawma, pada hari ini. Jadi di hari ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu sudah di akhir-akhir kehidupannya Nabi, di akhir hayatnya Nabi, di akhir kehidupannya Nabi. Tapi surat ini atau ayat ketiga dari surat Al-Maidah ini bukan yang paling akhir ya, tapi ini termasuk ayat-ayat yang terakhir turun, walaupun bukan yang paling akhir. Jadi disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka Ulumul Quran. Al-yawma, pada hari ini, kata Allah, akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Berarti agama Islam ini agama yang sempurna. Kalau dalam bahasa saya dan bahasanya sebagian ustadz-ustadz kita, Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Sempurna dan paripurna, tidak butuh tambahan, tidak boleh diganti, tidak boleh dirubah, ya, tidak boleh dikurangi. Karena agama Islam adalah agama yang sudah sempurna dan paripurna. Wa atmamtu alaikum ni'mati,
dan aku telah cukupkan atau sempurnakan untuk kalian nikmatku. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada umat Islam ketika itu, kepada para sahabat tentunya radhiyallahu anhum, itu sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara nikmat Allah yang besar adalah setelah para sahabat dulunya dihalang-halangi dalam beribadah, dakwah mereka dimusuhi, di tahun ke-8 Hijriah Allah memberikan yang namanya kemenangan yang agung, yaitu Fathu Makkah. Terbukanya kembali kota Mekah, ditaklukkannya kembali kota Mekah di tahun ke-8 Hijriah. Lalu sesudah itu Nabi beribadah haji. Dan itu dilakukan oleh Nabi setahun sebelum wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada orang-orang beriman. Nabi menaklukkan Mekah bersama para sahabat, menguasai kembali kota Mekah yang asalnya Mekah itu dikuasai oleh orang-orang musyrik. Bahkan di sekitar Ka'bah, di sekitar Masjidil Haram sampai ada 360 berhala jumlahnya. Dibersihkan semua oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan jazirah sekitar itu dibersihkan oleh beliau SAW bersama para sahabat. Tidak lagi ada berhala. Kalau panjenengan ke sekitar Mekah, Madinah, tidak ada berhala sama sekali. Sudah dihancurkan semua berhala-berhala oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Itu nikmat yang besar. Lalu nikmat yang besar kemudian adalah Nabi dan para sahabat beribadah haji. Itulah haji satu-satunya yang dilakukan oleh Nabi, dan haji yang terakhir yang disebut haji al-wada, haji perpisahannya Rasulullah SAW, karena kemudian tidak sampai setahun beliau meninggal dunia sesudah beliau pulang dari ibadah haji. Kemudian Allah mengatakan, wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridha Islam menjadi agama bagi kalian, agama yang kalian anut dan peluk, dan agama yang kalian kerjakan syariat-syariatnya. Sehingga agama Islam adalah agama yang sempurna dan diridhoi oleh siapa para jemaah? Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berpaling ya. Walaupun ujian itu mesti ada ya. Orang Islam itu mesti ada ujiannya para jemaah. Jadi saya beberapa hari yang lalu itu dapat pertanyaan WA dari seorang ibu, Ummahat. Ustadz, tolong dibantu jawabannya, ada pertanyaan dari teman saya itu hijrah. Hijrah itu apa? Meninggalkan, dulu tidak pernah sholat, kemudian sekarang sholat, dulu berbuat maksiat, sekarang menjadi orang yang taat, dulu mungkin masih syirik, masih melakukan tradisi yang menyimpang, sekarang sudah mulai bertauhid dan mengerjakan sunnah-sunnah Nabi. Tapi katanya kok semakin dia hijrah, hutangnya semakin banyak. Kemudian juga ujian-ujian mendera. Saya sampaikan, begini, orang hijrah itu mesti ada konsekuensinya, pasti ada. Sebagaimana Nabi Muhammad dan para sahabat hijrah meninggalkan Mekah, apa konsekuensinya? Rumahnya tidak bisa dibawa, hartanya tidak bisa dibawa, keluarganya memusuhi dan seterusnya. Bagi keluarganya belum masuk Islam loh ya, memusuhi. Kemudian sampai di Madinah tidak punya apa-apa. Itu memang merupakan konsekuensi dari hijrah. Tapi lihat, karena Rasulullah bersabar, para sahabat bersabar, 8 tahun setelah hijrah diberi kemenangan Fathu Mekah. Kemudian Rasulullah menjadi pemimpin di Madinah dan Makkah sesudah itu. Hanya cukup 8 tahun. Nah sekarang kadang-kadang sebagian dari jamaah itu, mohon maaf loh ya, saya tidak merasa lebih baik, tidak. Baru hijrah 1-2 tahun, kemudian ingin langsung dia serba berkecukupan, rezekinya lancar, harus sabar dulu. Itu ujiannya di situ para jamaah. Karena ibarat pohon, panjenengan ini sedang menanam pohon. Ya, ini pohon ditanam ya misalnya, tapi ini imitasi. Dia akan semakin tumbuh. Kalau semakin tumbuh dan berkembang dan tinggi, maka setiap pohon itu bertambah tinggi, angin yang di atas semakin apa? Kencang. Itulah ujian-ujiannya. Tapi kalau pohon ini tidak ditebang, akan menghasilkan buahnya, keluar mangganya, keluar apokatnya. Walaupun anginnya kencang, tapi tidak roboh dia. Justru angin kencang itu akan membantu penyerbukan bunga-bunganya. Akhirnya akan menghasilkan buahnya. Lah, teman-teman baru tumbuh sekian meter, diterpa angin kencang, dipotong pohonnya. Mana mungkin akan berbuah? Artinya dipotong itu dia tinggalkan lagi hijrahnya. Oh kalau begitu saya tidak usah sholat lagi, tidak usah ngaji lagi, utang saya semakin banyak, ujian yang saya dapatkan semakin banyak. Tidak demikian cara berpikirnya. Seorang muslim yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya setiap hari
saya sampaikan kepada panjenengan ini bonus ya, bonus pengajian. Insya Allah setiap hari saya sampaikan satu kunci. Panjenengan ingatkan nanti 5 menit sebelum selesai saya sampaikan satu kunci. Pegang teguh kunci ini, nanti panjenengan akan bisa membuka rezeki-rezeki Allah dengan banyak. Pegang teguh kuncinya. Nanti setelah saya sampaikan jangan kuncinya ditinggal di masjid, dipek Pak Anto ya. Jangan ditinggal di masjid, dipek sama teman-teman takmir masjid. Panjenengan bawa pulang kuncinya, sampaikan kepada istri, "Dek, saya dapat kunci dari Ustadz." Nanti insya Allah setiap hari beliau akan menyampaikan satu kunci. Saya akan sampaikan satu kunci insya Allah. Saya sampaikan dalil-dalil dulu seputar apa? Seputar tentang keutamaan Islam. Keutamaan yang kedua, para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau mau berislam, walaupun ibadahnya sedikit tidak usah khawatir, dijamin surga. Yang penting kamu panjenengan berislam, walaupun ibadahnya sedikit. Walaupun selama Ramadan ini sedekahnya sedikit, baca Qur'annya belum khatam. Selama Ramadan taraweh kadang-kadang tidak datang ke masjid, habis isya pulang tidur kadang-kadang. Inginnya sholat malam qiyamul lail ternyata bablas sampai sahur misalnya. Tapi panjenengan dijamin surga, tidak usah khawatir. Semua dijamin surga. Jadi kalau mau berislam dijamin surga. Mana dalilnya? Saya bacakan di sini. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis nomor 7280. Hadisnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mari kita baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Perhatikan ini. Nabi mengatakan, setiap umatku yang mau masuk Islam, masuk surga. Nabi ini yang mengatakan, bukan Muhammad Yusron. Saya tidak bisa menjamin surganya panjenengan, tapi Rasulullah menjamin. Kullu ummati, setiap umatku, yang dimaksud di sini adalah ummatul ijabah, umat yang sudah menjawab dakwahnya Nabi, mau menerima dakwahnya Nabi. Setiap umatku yang masuk Islam, yadkhulunal jannah, kelak akan masuk surga. Tapi Nabi mengatakan illa man aba. Yang tidak masuk surga adalah orang yang enggan atau tidak mau masuk surga. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wa man ya'ba? Siapa di antara umatmu yang enggan tidak mau masuk surga? Kok ada model seperti ini ya? Kalau bahasa kita, kok ada model seperti ini? Sudah dijamin masuk surga, tidak mau masuk surga. Maka Nabi menjawab, qal man ata'ani, kata Nabi, barang siapa yang taat kepadaku, berarti menjalankan perintah Rasulullah dan menjauhi larangannya, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa yang durhaka tidak mau taat kepadaku, faqad aba, itulah orang yang enggan. Di sini Nabi tidak mengatakan harus taatnya itu banyak, tidak. Tidak harus tarawehnya setiap malam. Jadi misalnya panjenengan selama Ramadan ini baru taraweh 10 kali, insya Allah dijamin surga. Asal tarawehnya sesuai tuntunan. Jangan sampai taraweh, mohon maaf loh ini, saya tidak ngeritik. Ya. Taraweh seperti jungkal-jungkir, atau seperti ayam atau burung mematuk. Jangan sampai. Taraweh harus dipenuhi syarat rukunnya sholat, tumak ninahnya, kewajiban-kewajibannya, kesunahannya para jamaah. Jangan terlalu tercepat, tergesa-gesa. Nanti kita rugi. Ramadan harusnya kita menumpuk-numpuk pahala, mengumpulkan banyak pahala, kita justru menumpuk dosa gara-gara kita sholatnya tidak tumak ninah. Maka yang dijamin surga adalah yang betul-betul taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lainnya para jamaah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis 153, nomor 153, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah yang jiwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di tangannya Allah, la yasma'u bi, tidaklah mendengar tentang diriku, ahadun, seseorang, min hadil ummati, dari kalangan umat ini, Yahudiyun, baik dia seorang Yahudi, wala Nasraniyun, maupun dia seorang Nasrani, jika sudah mendengar tentang aku diutus, thumma yamutu, namun kemudian dia meninggal dunia atau mati, walam yu'min, dan dia tidak mau beriman billadzi ursiltu bihi, dengan yang aku diutus membawanya, berarti tidak mau beriman dengan Al-Quran dan sunnah.
Maka Nabi mengatakan illa kana min ashabin nar, kecuali dia pasti termasuk penghuninya neraka. Jadi siapapun yang mendengar diutusnya Nabi tapi tidak mau mengikuti ajaran Islam, tidak mau mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka dia dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga keutamaan agama Islam adalah kita dijauhkan dari api neraka. Kalau kita sudah berislam, dijamin masuk surga, dijauhkan dari api neraka, dan Islam adalah agama yang hak, diterima di sisi Allah, dan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai penutup para jemaah, kunci yang pertama, mau disampaikan berapa kunci selama ini? Saya 8 hari yang isi di sini ya. Nah, kita kataman, maksudnya kita tiap hari ngaji insyaallah. Tapi judulnya beda-beda, hadiri terus, eman-eman. Saya sekarang kuncinya satu, tolong diamalkan ya, yaitu kunci pertama adalah al-istighfar. Kalau kita ingin dibukakan oleh Allah Ta'ala rezeki-rezeki kita, maka mafatihur rizki, kunci-kunci rezeki yang pertama adalah al-miftahul awal, kunci yang pertama adalah al-istighfar, yaitu dengan kita memperbanyak membaca al-istighfar. Nanti dibuka ketika pulang, Allah berfirman dalam surah Nuh, surat nomor 71, urutannya dalam Al-Quran, ayatnya 10, 11, 12. Dalam surat Nuh, nanti dicari sendiri ya. Dalam surat Nuh, surat nomor 71, ayatnya 10, 11, 12, Allah berfirman, Fakultu astaghfiru rabbakum. Aku berkata, kata Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum. Mohonlah kalian, wahai umatku, wahai kaumku, kepada Rabb kalian ampunan. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Dia Allah adalah zat yang maha banyak mengampuni, memberikan ampunan. Kalau kalian mau mohon ampun kepada Allah, Nuh mengatakan ada 5 faidah, ada 5 fadilah, keutamaan yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang mau beristighfar. 1, yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan dari langit dengan deras tapi tidak menenggelamkan, tidak membuat banjir. Sebab ada di daerah kita ini sampai satu kabupaten hampir seluruhnya banjir, 98% banjir, 11 kecamatan lebih terendam banjir. Maka kalau kita ya mohon kepada Allah, mohonlah hujan yang mendatangkan manfaat sebagaimana doa kita ketika turun hujan, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, karuniakan hujan yang membawa atau mendatangkan manfaat. Yang kedua, fadilah dari istighfar adalah wa yumdidkum bi amwal. Allah akan karuniakan kepada kalian harta benda yang banyak, diberi harta yang banyak. Perbanyak istighfar para jamaah. Jangan banyak mengeluh. Jangan banyak mengeluh. Dan jangan mengatakan, dari mana sekarang ini kita usaha tanpa modal? Bisa. Modalnya istighfar dulu dan takwa kepada Allah. Nanti akan datang orang memodali kita atau mempercayakan produksinya atau dagangannya untuk kita jalankan. Tapi kalau kita modalnya adalah sering dusta, hutang tidak bayar, kerja malas, ini modal yang buruk, tidak ada orang percaya dengan kita. Tapi kalau kita bermodalkan takwa, jujur kepada Allah, banyak beristighfar, akan banyak orang percaya dengan kita. Yang ketiga, wabanin, dan Allah akan menganugerahkan kepada kalian anak-anak keturunan. Sudah banyak Pak. Orang-orang yang nikah sampai lebih dari 20 tahun baru dikaruniai anak. Ada yang belasan tahun baru dikaruniai anak setelah dia memperbanyak istighfar. Maka saya sarankan bagi ikhwan-ikhwan, akhwat-akhwat yang sudah menikah sekian tahun belum punya anak, jangan putus asa. Ibrahim punya putra di usia 85 tahun. Saya punya teman punya putra di usia 52 tahun, istrinya hanya itu. Berarti kemungkinan istrinya umurnya 50 tahun baru punya anak. Saya punya teman lagi baru punya anak di atas 40 tahun, hampir 50 baru punya anak. Masya Allah, tapi tidak putus-putus dalam beristighfar kepada Allah. Yang keempat, wa yaj'al lakum jannat. Allah akan jadikan untuk kalian yang tidak punya kebun. Wa yaj'al lakum anhar, dan Allah jadikan untuk kalian sungai-sungai. Ini yang bisa disampaikan, insyaallah kita sambung besok ya. Ya, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.